Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mugi Saputra. Nama saya Reji Setiawan. Riki Apriansyah. Rizky Pratama. Riki Ardiawan Berliansyah. Yoga Muhammad Fikrianto. Sandi Akbar. Dan nama saya Reja Subagja. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain baju hazmat atau APD, alat perlindungan diri yang telah kami sudah desain bersama-sama. Bisa ditonton videonya. Kita ketahui bersama, belakangan ini kita sedang menghadapi beberapa bencana seperti banjir, gunung meletus, dan sekarang pandemi virus. Ya betul, kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Hampir di seluruh dunia, virus corona sudah menyebar ke orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dan anak-anak kecil. Tidak terkecuali tenaga medis sebagai garda terdepan yang membantu orang-orang yang terjangkit virus corona. Di sini kami ingin membantu para tenaga medis dengan membuat desain APD, alat pelindungan diri, baju hazmat yang mungkin bisa menambah efisiensi dari kerja mereka. Karena menurut kami ada beberapa kekurangan dari baju hazmat, Yaitu yang pertama, setelah digunakan baju hazmat itu gerah. Yang kedua, setelah dipakai baju hazmat itu, maka si pemakai tidak bisa buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Dan yang ketiga, setelah dipakai juga si pemakai tidak dapat makan dan minum. Yang keempat, harganya mahal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Video selanjutnya akan menjelaskan prosedur dan tata cara pemakaian dan pelepasan baju hazmat. Jadi tujuan dibuatnya APD, alat pelindung diri, itu untuk melindungi diri dari penyakit yang menular seperti SARS, MERS, dan juga COVID-19 ini. Dan APD hazmat itu terdiri dari masker, Google, sarung tangan, suit, baju, dan juga boot, semuanya gitu. Jadi saya akan menjelaskan tujuan desain inovasi dari kelompok saya seperti ini. Jadi di belakang, di punggung itu terdapat seperti wadah untuk dimasukkan air atau dimasukkan botol untuk bisa diminum menggunakan selang yang masuk ke dalam suit ini. Jadi untuk para dokter atau para suster yang merawat di garda paling depan untuk melawan COVID-19 itu tidak usah membuka hazmatnya. Jadi untuk kalau minum langsung saja diminum melewati selang gitu. Kenapa sih baju medis ini dibuat? Tujuannya apa gitu? Baju medis ini dibuat bertujuan untuk mengurangi dan menghindari resiko tertularnya penyakit atau virus. Apalagi sekarang tengah mewabah, yaitu virus corona atau juga COVID-19. Nah, contohnya dokter itu kan dia sedang menangani pasien yang terjangkit virus corona, otomatis harus memakai baju medis ini gitu. Dalam baju medis ini terdapat pelindung kepala, pelindung muka, pelindung badan, dan pelindung tangan. Nah, baju medis ini sudah banyak dibuat atau diproduksi dengan berbagai macam desain. Kami menambahkan kipas pendingin di area punggung dengan bertujuan untuk mengurangi suhu panas ketika baju ini dipakai. Nah, sistem kerjanya, udara dari luar masuk ke dalam baju ini sehingga mengurangi panas di dalam ketika dipakai. Untuk mengurangi atau mencegah virus itu mengikuti atau masuk ke dalam baju, ada filterisasi terlebih dahulu udaranya. Nah, terus
ada penambahan lagi, sarung tangannya tidak lagi terpisah dengan lengan. Kami mendesain sarung tangan ini menempel, bertujuan untuk tidak sulit ketika dicuci atau dibersihkan. Karena dari kami juga baju medis ini atau Amsat Suit ini dibuat dengan bahan yang mudah dicuci atau bisa dicuci, bisa dibersihkan, sehingga tidak hanya satu kali pakai, begitu. Baju hazmat berfungsi untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari pemakai agar tidak terpapar berbagai bahan berbahaya. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mendefinisikan hazmat suit sebagai pakaian yang digunakan dengan tujuan melindungi orang dari bahan atau zat berbahaya, termasuk bahan kimia, organisme biologi, atau bahan radioaktif. Jenis baju hazmat sendiri merupakan salah satu alat pelindung diri yang biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran, tugas medis, peneliti, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap zat berbahaya, dan seluruh orang yang memiliki tugas di area kerja dengan dampak kontaminasi terhadap bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Jenis baju hazmat di Eropa diklasifikasikan menjadi 6 tingkat sesuai dengan sertifikasi mengenai baju hazmat yang diakui secara internasional, yaitu NFPA 1991. Tetapi di Eropa diwajibkan untuk memiliki sertifikasi NN943. Berikut beberapa jenis baju hazmat yang berada di Eropa. Tipe 1 digunakan untuk melindungi diri dari cairan dan bahan kimia dalam bentuk gas. Pada tipe 1 terdapat fitur kaca pelindung dari gas. Karena jenis baju hazmat tipe ini perlu pelindungan tingkat tinggi. Tipe 2 digunakan untuk melindungi diri dari cairan dan bahan kimia dalam bentuk gas. Pada tipe 2 tidak memiliki fitur kaca pelindung dari gas. Tipe 3 digunakan untuk melindungi diri dari cairan kimia dalam waktu yang terbatas. Terdapat fitur anti air. Tipe 4 digunakan untuk melindungi diri dari cairan kimia dalam waktu yang terbatas, dan terdapat fitur anti terhadap cairan dengan partikel yang disemprotkan. Tipe 5 digunakan untuk melindungi diri dari cairan kimia dalam waktu yang terbatas, hanya melindungi sebagian tubuh saja. Tipe 6 digunakan untuk melindungi diri dari cairan kimia, dan adapun beberapa kekurangan dari baju hazmat ini. Substitut dari bahan baju hazmat atau APD yang sekali pakai menjadi bisa dicuci dengan bertahan beberapa minggu. Diganti menjadi bahan yang bisa bertahan di suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. Karena menurut penelitian COVID-19 akan mati pada temperatur 56 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk meminimalisir dari paparan virus COVID-19, menempel kombin dari baju hazmat yang biasa kita sering temui, sarung tangan latex terpisah, dan penggunaan baju hazmat sangatlah tertutup dan gerah. Di sini kita menambahkan tempat kipas pendingin tubuh, kita taruh di belakang punggung dari baju hazmat sistem pendingin tubuh. Halnya tidak jauh seperti pendingin laptop yang menyedot udara dari luar ke dalam, dan untuk meminimalisir virus yang masuk ke kipas tersebut kita tambahkan sistem filterisasi kipas. Dan untuk sarung tangan latex kita sudah menyatu dengan baju hazmat. Adab. Mungkin cara pemakaian dari baju hazmat sedikit lebih repot karena hanya bisa masuk dari bagian atas saja. Magneti. Memperbesar dari segi kualitas ditingkatkan, dan proses produk massal dipercepat sesuai kebutuhan tenaga medis yang membutuhkan. Put to order use. Dari segi kenyamanan, pemakaian dari baju hazmat dan harus diperhatikan dari segi safety. Memakai pendingin tubuh salah satu cara agar suhu tubuh tetap optimal saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Eliminate. Dari bahan sebelumnya yang penggunaannya sekali pakai menjadi bisa berkali-kali pakai dan bisa dicuci. Suatu metode diusulkan untuk melakukan sebuah analisis operasional hazard atau OH yang memperkerjakan teknik analisis gaya Hazops
dilakukan pada model operasional dari model rekayasa sistem berbasis atau MBSE. Kerangka arsitektur kemampuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan persyaratan keselamatan agnostik untuk kemampuan. OHA dimulai dengan memeriksa risiko keselamatan yang terkait dengan setiap kegiatan operasional atau OA. Dalam konteks perilaku yang muncul dari model operasional keseluruhan, analisis tersebut mempertimbangkan konsekuensi potensial dari mode kegagalan masing-masing OA, serta peran apapun yang dapat dimainkan oleh OA dalam mengurangi risiko keselamatan tingkat sistem secara keseluruhan. Berdasarkan OHA, satu set kontrol pencegahan dan persyaratan keselamatan sistem diturunkan dan dilacak ke elemen arsitektur kapabilitas untuk implementasi dan verifikasi. Analisis bahaya operasional. Teknik OHA yang diusulkan ini memperluas pendekatan HJOBS tradisional dengan mempertimbangkan model kegagalan dari sistem yang ada atau desain kerja untuk mempertimbangkan model kegagalan masing-masing OA dalam konteks operasional keseluruhan yang dijelaskan oleh pandangan-pandangan DODAF arsitektur kemampuan gaya. Ini juga berupaya mengidentifikasi peran masing-masing OA dalam mengurangi risiko tingkat keamanan dalam konteks operasional keseluruhan. OHA mempertimbangkan potensi setiap kegiatan operasional untuk satu, membuat bahaya operasional. Jika kegagalan kegiatan operasional menciptakan risiko keselamatan pada batas kemampuan, bahaya operasional adalah peristiwa atau keadaan terakhir dalam urutan bahaya, mungkin dengan partisipasi satu atau lebih koefektor eksternal dapat secara langsung mengakibatkan kecelakaan. Buat faktor berkontribusi. Jika kegagalan kegiatan operasional dapat berpartisipasi dalam bahaya tersebut, urutan untuk bahaya operasional, faktor berkontribusi tidak dapat secara langsung mengakibatkan kecelakaan, melainkan dapat berpartisipasi dalam urutan bahaya yang menyebabkan bahaya operasional yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kecelakaan. Menerapkan kontrol pencegahan jika OA mengendalikan kemungkinan bahaya operasional atau faktor yang berkontribusi yang berpartisipasi dalam urutan bahaya. Memanfaatkan logika didefinisikan dalam dekomposisi kegiatan operasional. Urutan bahaya menggambarkan kombinasi teratur dari faktor-faktor yang berkontribusi yang dapat menyebabkan bahaya operasional. Urutan bahaya menggambarkan peran potensial dari faktor-faktor yang berkontribusi untuk berpartisipasi dalam bahaya operasional. Jenis baju hazmat di Eropa diklarifikasi menjadi 6 tingkat. Sesuatu dengan sertifikasi mengenai baju hazmat yang diakui internasional yaitu NVFA 1991. Tetapi di Eropa diwajibkan untuk memiliki sertifikat EN 943. Berikut beberapa jenis hazmat yang berada di Eropa. Hazmat suit ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu baju pelindung, dan yang kedua itu topeng pelindung. Nah, untuk baju pelindung sendiri itu sangat tertutup sehingga bisa menekan risiko tertular penyakit yang sedang mewabah. Selain itu, penggunaan baju yang mirip astronot ini juga berfungsi melindungi tubuh dari percikan darah atau